要有意欲惊醒梦中之几何时，我也曾。只要在先天境之，这五元，我可不像那老家伙好说话，这样考核。啊！谁先来？你们在此处大功上遇射日天尊，早年所功力2800。哎，你看，你看。 下一个，6900。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan cuy Shechanhun atau Peerless Battle Spirit. Di part hari ini kita semua bakal melihat Cina dan yang lainnya akan lolos ke ujian selanjutnya. Nah, pertanyaan Mimin, apa ujian yang akan mereka hadapi nanti? Penasaran kan? Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah menyaksikan Lord Cina sibuk bertarung melawan Raja Iblis di dalam kesadaran spiritual. Yang ternyata di dalam monumen batu pengujian itu, terdapat Raja Iblis yang bersembunyi di dalamnya. Jadi si Raja Iblis menunggu seseorang yang pantas dan ingin mengambil jiwanya nanti. Tapi sang Raja Iblis itu salah orang guys. Dia malah pengen mengambil jiwa MC kita yang terlalu kuat, haha. Alhasil dia pun dihajar habis-habisan di dalam lautan spiritual. Di luar batu itu juga memancarkan aura dan cahaya yang sangat menyeramkan sampai membuat semua orang terkejut ketika melihatnya. Gak cuma itu, Cina menjelaskan kalau batu ini dibuat hanya untuk membingungkan hati orang-orang dan membuat mereka tidak bisa menerobos. Alhasil dia pun menghancurkan batu itu secara berkeping-keping. Menyaksikan itu, tetua Tai pun tertawa keras guys dan bangga kepada muridnya. Sama halnya dengan aliansi bisnis yang tadinya mereka sempat kecewa, sekarang mulai yakin dengan Cina, orang yang sangat spesial. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu melihat batu penilaiannya hancur, nah sang Pak Tua auto galau guys. Tidak menyangka ini akan terungkap padahal dia sudah menghabiskan setengah waktu umur untuk menyusun rencananya ini. Tapi dia juga berterima kasih karena perkataan dari Pei Tian sudah membuat dia menjadi tersadar. Nah, karena penilaian lantai pertama dihitung tidak valid, batunya pecah, otomatis Pak Tua memutuskan untuk mengirim semua murid ke lantai 2 dan dianggap lulus. Mendengar itu, Wei Hao auto kesal. Soalnya kan tadi dialah yang berada di peringkat pertama dalam ujian ini. Tapi sekarang malah direbut oleh Cina. Pak Tua memberikan hadiah kepada semua murid dinyatakan lulus. Berbeda sama Cina, dia berhasil mengungkapkan batu penilaian, maka dia mendapatkan hadiah tambahan guys. Yaitu satu buah yang bisa meningkatkan kekuatannya cuma dengan satu gigitan. Ini harta langka nih. Sang Pak Tua menasihati para murid agar terus berjuang keras dalam ujian-ujian selanjutnya. Soalnya murid yang berada di peringkat 1-5 itu akan mendapatkan perlakuan khusus, bahkan mendapatkan harta-harta yang bagus. Yang pasti itu bisa membuat mereka menerobos nanti. Karena sudah tidak ada yang harus dijelaskan, Pak Tua pun pergi menghilang di dalam sebuah kabut. Tetapi apa yang terjadi? Setelah sang Pak Tua menghilang, secara tiba-tiba terjadilah gempa yang sangat besar. Itu membuat semua murid auto panik. Yang ternyata ini adalah cara mereka dalam mengirimkan para murid yang lulus ke lantai selanjutnya guys. Singkat cerita, para murid pun sampai ke lantai 2 Pavilion Wuyan. Mereka langsung disambut oleh seorang tetua yang berjaga. Seperti Pak Tua sebelumnya, dia menjelaskan kalau cuma 5 orang di peringkat terataslah yang akan mendapatkan hadiah dan lolos ke lantai selanjutnya. Sementara sisanya akan langsung diusir dari Pavilion Wuyan, yang tidak lain dianggap gagal guys. Gak cuma itu, dia juga menjelaskan dirinya tidak sebaik seperti Pak Tua sebelumnya yang bisa diajak bicara. Setelah itu dia memadatkan kekuatannya, memunculkan sesuatu dari atas langit
Yang ternyata di hadapan para murid muncullah sebuah busur dan panah. 我可不像那老家伙好说话，两考核。 Dijelaskan kalau busur dan panah ini adalah salah satu senjata legendaris yang digunakan oleh seseorang jenius tepat ribuan tahun yang lalu. Nah, ujian kali ini para murid disuruh untuk menarik busur panah guys ke arah gunung yang ada di seberang. Tergantung seberapa besarkah kekuatan mereka, semakin besar maka skor di gunung seberang akan semakin tinggi. Para tetua yang menonton dari luar tidak menyangka ujian kedua ini akan menggunakan busur dan panah legendaris. Tapi gak lama dari itu, sang putri Ginseng pun sudah bangun. Dia kelihatan sangat senang sambil memakan pil-pil yang dia dapatkan dari Qinan sebelumnya. Sang putri yakin Qinan akan mendapatkan posisi pertama lagi. 谁先来？你们在此处大功上遇射日天尊早年所 Jelas semua orang bingung dong, karena mereka tahu jelas yang dimakan oleh sang putri itu merupakan pil Xuantian tingkat tinggi. Tapi kok bisa dimakan begitu saja ya? Minimal harusnya dimurnikan dulu. Pil yang begitu langka tidak mudah untuk dimurnikan. Sama si putri Ginseng dimakan begitu saja. Kita beralih lagi ke ujian beberapa murid yang sudah mencoba menarik busur itu dan mendapatkan skor mereka. Karena tidak ingin berdiam saja seperti sebelumnya, Huang Long mencoba menarik busurnya. Dia memadatkan kekuatannya sekuat mungkin dan memanah gunung yang ada di seberang. Muncullah sebuah angka yang dianggap sebagai skor menunjukkan 4.500 poin. Tentu semua orang terkejut, karena sekarang itu merupakan angka yang tertinggi. Huang Long cuma bisa berharap dengan angkanya ini, dia bisa mendapatkan peringkat 1 sampai 5. 功力2800。你看，你看， Teman-temannya menyaksikan itu menduga guys. Ya sudah pastilah Huang Long akan masuk ke peringkat 5 teratas. Setelah itu Sui Er yang tidak mau kalah mencoba maju menguji kekuatan. Tetapi ketika dia ingin menarik busur itu dan memadatkan kekuatannya, tiba-tiba tangannya langsung gemetaran dan dia tidak bisa memadatkan kekuatannya. Itu membuat dia kebingungan dong apa yang sebenarnya terjadi. Yang ternyata itu dikarenakan kekuatan Sui Er terlalu rendah guys. Sehingga panah dan busur itu tidak mau menerimanya. Pantesan aja. Oleh karena itu Rolin lah yang akan maju dan merebut panah busur itu. Berbeda sama Sui Er, Rolin bisa memadatkan kekuatannya dan menarik busur itu. Sehingga keluar. Dia melesatkan panah itu ke seberang dan memunculkan skor sekitar 4.800. Rolin sedikit lebih kuat dibandingkan Huang Long ternyata guys. Mimi baru tahu. Setelah itu Wei Hao yang penasaran dia juga mencoba maju. Dia memadatkan kekuatan dan memancarkan aura yang sangat menyeramkan. Sehingga keluar. Panah dilesatkan memunculkan skor sekitar 5.100. Sepertinya ini giliran-giliran orang kuat nih guys. Huan Cui tidak mau kalah, dia pun maju. Dia meledek si Wei Hao. Sebenarnya kekuatannya tidak terlalu besar ya. Segera dia memadatkan kekuatannya memunculkan aura yang lebih kuat. Sampai-sampai martial spiritnya saja yang dikeluarkan. Dia pun menarik busur itu dan keluar. Lagi-lagi skornya jauh lebih tinggi guys, sebesar 6.900 poin. Wah, berarti dia lebih kuat dibandingkan Wei Hao dalam ujian kali ini. 6900。 Tentu itu membuat semua murid terkejut guys. Soalnya yang mereka bayangkan, skor paling tinggi yang dibuat oleh Wei Hao itu saja sudah sulit untuk dicapai. Dan dia memiliki kultivasi tertinggi ya kan? Tapi masih bisa dikalahkan oleh si Huan Cui. Mereka menduga Huan Cui bakal menjadi peringkat pertama dalam ujian ini. Tapi kan, Qinan kita belum turun tangan guys. Para murid semuanya sudah yakin kalau Huan Cui peringkat pertama. Tetua yang berjaga di sana memuji Huan Cui. Dengan skor sebesar itu, Huan Cui bisa mencapai peringkat keempat besar dari orang yang memiliki skor tertinggi selama ini.
Jelas Huan Qi memberikan hormat dan berterima kasih. 太古武修果然强大，看来不愧是师兄，比魏豪都。 Nah, setelah itu akhirnya giliran Qinan. Huan Qi menasihati dia agar jangan membuat malu guys. Karena mereka berdua adalah seorang kultivator seni bela diri kuno. Tapi apa yang Qinan jawab? Dia membalas justru yang membuat malu itu adalah si Huan Qi. Karena masa dengan kekuatan seni bela diri kuno, dia cuma bisa mendapatkan skor serendah itu. Hehehe. Jelas Huan Qi mendengarnya emosi. Segera Cina menarik busur tersebut dan melesatkannya ke arah gunung seberang dan tuar. Penasaran kan kalian kan berapakah skor yang akan didapatkan oleh MC kita? 简直丢人现眼！你这么差的成绩，你可得好好表现呀！ Oke, langsung saja jadi guys. Buat spoiler part 49 yang akan rilis lagi nanti, kita semua bakal melihat si Qinan, Huan Qi, Wei Hao bakal lolos ke babak selanjutnya. Dan di ujian ketiga, mereka bertemu dengan seorang tetua dan mereka disuruh untuk mengadu penyerapan energi spiritual. Mimin gak mau kasih tahu skornya si Qinan karena nanti akan mengejutkan kalian. Huan Qi dan Wei Hao yang berkonsentrasi berbeda sama Qinan, dia malah bersikap begitu santai, membuat sang tetua bingung. Apa yang dilakukan coba? Wei Hao menyaksikan itu mulai meletek guys, menduga kalau kemungkinan Qinan tidak bisa menyerap energi spiritual sampah dia. Tapi apa yang terjadi? Gak lama dari itu Qinan pun tertawa keras. Alhasil itu membuat sang tetua auto bingung dong. Menduga dia cuma datang buat bermain-main doang. Sebenarnya ujian selanjutnya itu ujian seperti apa ya guys? Kok seperti kayak bingung gitu ya? Tapi sabar. Kita bakal tahu di episode selanjutnya yang pastinya akan seru. So, seperti kata Mimin, kita tunggu di part 49 Jueshe Chanhun atau Peerless Battle Spirit di hari biasa ya guys. Update lagi nanti untuk tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.